Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sadia Melia Priani, biasa dipanggil Meli. Perkenalkan, nama saya Fairuz Nur Alibadi Putra. Di sini saya dipanggil Fai. Dan saya sendiri Reno Fadilah Berdewantoro, biasa dipanggil Reno. Saya Agung Fitri Wijayanti, biasa dipanggil Agung. Guys, kita kan lagi kumpul nih. Daripada bosen mau ngapain diem-diem aja, mending kita bahas tentang judul aja yuk. Oke, Boleh. Mas Kakak. Apa yang perlu kita bahas? Menurut kalian, gimana sih pendapat kalian tentang banyaknya pengguna judul dari kalangan mahasiswa? Menurutku ya, izin nih, jujur, miris ya. Karena judi sekarang itu terang-terangan. Jadi kita ngobrol, ngumpul kayak gini, sebetulnya kita bisa berjudi. Karena kita hanya perlu gadget dan perlu kuota. Asal ada gadget dan kuota, kita bisa judi. Karena judi sekarang itu termasuk ke dalam game atau permainan. Kalau dulu nih, setahu perjudian atau judi itu ada tempat, ada waktu, dan ada perkumpulannya. Dan itu pun dilakukan oleh kelompok tertentu, jadi tersembunyi. Tapi kalau sekarang perjudian itu terang-terangan, jadi mau dimanapun, mau kapanpun, situasi apapun bisa dilakukan, asal ada gadget dan kuota serta niat untuk judi. Saya setuju sama Pak Faiz sih. Tapi yang saya tambahin ya itu udah masuk krisis moral sama ekonomi. Jadi kayak orang-orang apalagi mahasiswa tuh kan butuhnya kebutuhan ya walaupun banyak ya, tapi nggak sebanding lah sama kebutuhan premiernya lah. Nah itu jadi kayak jadi pelarian ekonomi orang-orang aja, buat kayak pengennya instan tapi dia nggak ada usaha, nggak ada skill. Jadi gimana ya, jadi ya ke judul aja. Walaupun awalnya tuh enak, mesti enak awalnya, tapi kalau udah kecanduan udah lama-lama itu udah nggak worth it sih, udah nggak bagus, itu udah bahaya kalau menurut saya sendiri. Gitu ya. Setelah tahu pendapat kalian nih, kita bahas menurut pandangan Islam. Bagaimana sih hukum judi online menurut Al-Quran dan hadis? Dari yang saya tahu ya, dari yang saya dapat juga nih, di Al-Quran dijelaskan itu, kalau nggak salah, di Quran surah Al-Maidah ayat ke-90, di situ diartikan atau dijelaskan bahwa berjudi, bertaruh, khomer, dan memakan babi itu termasuk ke dalam dosa, dan di situ Allah melarang tindakan tersebut. Jadi sebagai umat yang mematuhi, kita sebaiknya menjauhi lah akan hal perjudian dan pengundi nasib. Kalau dari hadis sendiri, ini dari riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya barang siapa yang mengajak temannya tuh ini ngajak berjudi atau bertaruh, maka hendaklah dia membayar sedekah. Jadi kayak gini, kalian udah ngajak doang, baru ngajak judi nih, belum ngelakuin, itu aja udah masuk dosanya udah besar, karena udah harus bayar kafarah, itu udah harus sedekah. Jadi gitu. Kafarah itu apa sih? Jadi kafarah sendiri tuh sama sedekah tuh bedanya gitu. Kalau sedekah kan kita suka-suka ya, mau hari apapun, mau kita mau ngasih berapa, mau ke siapa, itu bebas. Itu sedekah tuh kayak gitu. Kalau kafarah tuh enggak, dia ada ketentuannya, dia tuh harus bayar. Misal kita bayar kafarah tuh karena apa, itu ada ketentuannya. Dan kafarah tuh enggak asal-asalan kita mau ngasih misal 1.000 aja lah buat kafarah, itu enggak bisa, ada ketentuannya, ada nominal yang harus dibayar gitu. Dan tujuannya pun, misal aku ke Fai, itu kan sedekah, Kalau kafarah tuh nggak bisa, kita harus bener-bener ke ada yang dituju orangnya itu. Jadi itu yang beda dari kafarah sama sedekah. Kalau menurut Mas Reno sendiri, gimana sih pengaruh judul ke kehidupan sama lingkungan hidup mahasiswa? Kalau lingkungan tuh pasti lingkungannya udah rusak ya, lingkungan hidupnya udah rusak, dia udah stres karena udah kelilit. Ya kan mesti kalau kalah uangnya tuh, kalau kalah kan uangnya nggak muter kan, pasti kan rugi, dia mesti rugi, nombok lah bahasa itu, nombok. Nah jadi dia mau nggak mau harus ngutang, dan ngutangnya kalau ke teman kan kadang nggak enak ya, jadi ya mesti kepinjol.
dan dia kalau kelilit pinjol ya udah rusak tuh hidupnya tuh, udah dikejar-kejar utang, udah nggak ada semangat dan berdampaknya ke akademik. Kalau udah nggak ada semangat dia mesti aku bolos kuliah dulu lah. Kalau sekali dua kali masih oke. Nah kalau udah berdampaknya panjang itu kayak dia misal pakai uang awalnya itu buat modal masukin ke judinya itu dia pakai uang UKT, padahal yang ngasih sama orang tuanya disuruh buat bayar UKT malah dia buat pinjol ini dan dikiranya balik, ternyata nggak balik. Ya udah kalau nggak cuti ya DO. Itu dampaknya menurut saya. Nah, jadi setelah tahu dampak judul, menurut Mas Wa ini, apa sih langkah solusi yang bisa dilakukan agar umat Islam terhindar dari judi online? Solusi itu yang paling gampang tuh hindari dan jangan dekati. Itu solusi paling gampang. Kalau untuk preventif nih, untuk pencegahan ya, bagi kalian yang belum dan jangan pernah coba-coba ke dunia perjudolan, karena di situ termasuk lingkaran setan. Lingkaran setan itu sekali kamu masuk susah untuk keluar. Apapun yang kamu usahakan pasti akan susah. Jadi kalau untuk preventif lebih baik kamu ada uang dikit, kamu coba pelajari tentang manajemen keuangan. Karena apa? Keuangan itu akan selalu berkurang sesuai kebutuhan kita. Jadi kita batasin nih, bulan ini yang premier itu apa, dan yang sekunder lebih baik ditabung. Jangan sekali-kali dah nyoba untuk mendapatkan penghasilan atau mendapatkan hasil yang lebih gede dengan cara instan, yaitu judi. Judi itu ibarat lu sekali masuk lu akan susah keluar, karena ada kenikmatan di situ, ada rasa kenikmatan yang diberikan oleh setan, karena termasuk perbuatan yang mengandung dosa yang sangat besar. Kalau yang udah terlanjur nih, misal temen lu ada yang kecanduan judi, kamu jangan sekali-kali nyoba gimana sih cara masuknya, gimana sih cara awal kamu judi biar profit. Jangan sekali-kali. Kalau ada teman kayak gitu, lebih baik kasih ceramah biar dia paham, biar gak terlanjur. Kalau yang udah terlanjur ya udah kita putus. Karena apa? Karena teman kita yang kecanduan judi pasti akan berdampak buruk ke kita, baik itu nanti sering hutang, sering pinjam dulu 100 dong, besoknya ngilang. Ya saran terbaik sih jauhi, jangan dekati. Itu saran terbaik. Nah gitu guys, kesimpulannya jangan pernah coba-coba untuk memasuki ke dunia judi ya guys. Mungkin ada tambahan lagi? Saya cukup ya, dan setuju dengan pencegahannya Mas Pak itu, setuju banget. Oke, jadi kesimpulannya jangan pernah coba buat berjudi lah ya. Jangan coba. Tidak ada cara instan di dunia. Semua itu perlu proses. Yang instan adalah kematian. Instan banget. Boleh. Oh guys, sekian dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.